Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar seorang tokoh lagi yang namanya Albert Bandura. Masih dalam pendekatan behavioristik yang kalian pelajari di week 4, 5, dan 6. Nah, kita akan belajar tentang Albert Bandura, di mana sebelum kita akan membahas tentang Albert Bandura, kita akan lihat perbandingannya dulu dengan tokoh-tokoh behavioristik yang lain. Nah, berdasarkan 3 titik, yaitu P, pribadi, L, itu lingkungan, ya, dan T, itu tingkah laku atau perilaku, maka ada 3 pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama, menurut tokoh yang terkenal, yang namanya Ivan Pavlov. Ya. Nah, Pavlov ini terkenal dengan ya, percobaan eksperimen tentang anjing, ya, tentang anjing, di mana anjingnya diberi bel yang diikuti dengan makanan sehingga keluar air liur. Menurut Pavlov, perilaku atau tingkah laku seseorang itu hanya dipengaruhi oleh L, lingkungan. Dan yang menjadi lingkungan dalam eksperimennya Pavlov adalah bel yang diikuti dengan makanan atau daging. Nah, itu adalah L, lingkungan. Jadi lingkungan langsung mempengaruhi seseorang tanpa ada pengaruh dari pribadi. Jadi pribadi itu berpikir, bersikap, berkehendak, berkemauan kayak apapun itu menurut Pavlov nggak penting. Begitu lingkungan memberikan stimulus seperti ini, langsung direspon. Jadi kayak mesin, jadi kayak robot. Itu menurut Pavlov. Tapi kemudian berkembang, ya, ada tokoh yang kedua yang kalian juga sudah pelajari, yang namanya adalah Skinner. Ya, Skinner ini terkenal dengan eksperimen tikus, ya, tikusnya dimasukin dalam kotak, dalam box, kemudian dilakukan eksperimen. Bedanya kalau Pavlov itu cuma dikasih bel sama makanan, keluar air liur. Kalau Skinner itu coba dimodifikasi, ya. Makanannya nggak langsung cuma dikeluarkan gitu aja, tetapi dimodifikasi, ada lampu dan sebagainya, tikusnya harus pencet dulu, dan dimodifikasi juga kapan diberi makannya. Ada yang berdasarkan interval gitu, ya, hanya beberapa waktu tertentu baru diberi makan. Ada yang berdasarkan rasio, berapa kali dia merespon baru keluar makanan. Nah, karena itu menurut Skinner, tingkah laku itu memang dipengaruhi oleh lingkungan, namun bukan hanya semata-mata lingkungan itu sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh P, pribadi atau person. Karena pribadinya ini yang memanipulasi lingkungan, ya, tadi yang dibuat jarak waktunya sekian menit atau berapa kali respon baru keluar makanan, itu pribadi. Jadi pribadi itu punya pikiran, punya rencana, kemauan yang memanipulasi lingkungan, baru lingkungannya yang mempengaruhi tingkah laku. Gitu. Tapi tetap lewatnya lingkungan, tapi ada unsur pribadi. Nah, kemudian ada tokoh yang lain lagi, ya, tokoh yang namanya adalah Kurt Lewin. Ya, Lewin ini dia ahli math, ahli matematika, ya. Nah, dia mencoba dengan konsep-konsep matematikanya itu menjelaskan tentang psikologi. Dan menurut Lewin, yang terkenal dengan teori medan atau field theory, di dalam medan psikologi seseorang itu dipengaruhi oleh 2 titik, yaitu P, person, pribadi, jadi pikiran, perasaan seseorang, dan juga dipengaruhi oleh L, ya, dipengaruhi oleh L, lingkungan, itu juga mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi baik pribadi maupun lingkungan itu langsung mempengaruhi tingkah laku. Kalau menurut Skinner tadi melalui lingkungan dulu, pribadi melalui lingkungan dulu, baru tingkah laku. Kalau Pavlov lebih ekstrim lagi, pribadinya nggak ikut campur sama sekali, dari lingkungan langsung tingkah laku. Nah, saat ini, sesi ini kita akan belajar tentang Albert Bandura, di mana Albert Bandura ini punya pandangan yang lebih lengkap, di mana pribadi P dan L lingkungan serta T tingkah laku itu hubungannya saling timbal balik. Jadi kayak segitiga itu, ya, saling timbal balik. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana sih konsep-konsep atau teori-teori dari Albert Bandura. Nah, teman-teman, Albert Bandura ini terkenal dengan teori belajar sosial, ya, nama teorinya ini teori belajar sosial.
di mana ada 4 hal yang nanti kita akan pelajari dalam teori belajar sosial. Yang pertama, triadic reciprocal causation. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang modeling atau peniruan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang self-regulation atau regulasi diri. Dan yang keempat, tentang self-efficacy atau efikasi diri. Nah, kita akan belajar satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah triadic reciprocal causation. Ini sederhana, hanya pandangan umum dari Bandura, di mana ini yang membedakan tadi ya, dengan Pavlov, membedakan dengan Skinner, membedakan dengan Lewin, di mana menurut Bandura antara faktor pribadi, personal, values, belief, dan sebagainya, environmental factors, enforcement, feedback, dan sebagainya, dan behavior, action, learning, itu saling mempengaruhi. Jadi tidak ada yang hanya satu arah, dua-duanya ini saling mempengaruhi. Bahkan perilaku seseorang itu juga kembali mempengaruhi pribadi seseorang, kembali mempengaruhi lingkungannya, dan sebagainya. Jadi ada sifat saling mempengaruhi. Nah, kita akan belajar di dalam konsep-konsep Bandura selanjutnya, sehingga nanti di sini kalian akan bisa memahami bahwa ternyata memang 3 hal ini saling mempengaruhi. Yang berikutnya adalah terkait modeling, ya, terkait modeling. Nah, model itu kan meniru gitu ya, meniru. Itu berdasarkan eksperimen yang terkenal dari Bandura namanya Bobodol. Bobodol itu nama ini ya, bonekanya ini. Kalau teman-teman pernah lihat ya, boneka yang dari plastik itu ada diberi udara dalamnya, sehingga kalau dipukul itu dia berdiri lagi gitu. Kalau dipukul dia berdiri lagi ya bonekanya. Nah, eksperimennya ini dilakukan pada anak-anak, kemudian anak-anak ini, anak-anak kecil ya, ini dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu diberi model ya, seorang yang jadi modelnya, ya, orang dewasa yang jadi contohnya itu mencontohkan pada sekelompok anak di kelompok pertama itu memukuli atau melakukan tindakan-tindakan yang cukup kasar ya, dipukul, dilempar, dan sebagainya dari boneka atau bobodolnya itu dilakukan secara kasar. Itu untuk kelompok pertama. Nah, di kelompok kedua itu anak-anak menyaksikan modelnya atau contohnya ini tidak dengan kelompok yang kasar. Yang difoto ini masih kelompok pertama. Yang kelompok kedua nggak ada fotonya. Kemudian kelompok kedua ini tetap ada boneka bobodol di situ, tapi dicuekin. Bonekanya itu dicuekin sama lakonnya atau yang jadi modelnya itu dia cuekin. Jadi anak-anak ini ngeliatin ada lakon cuek terhadap boneka bobodol. Kemudian yang kelompok ketiga itu jadi kelompok kontrol, tidak ada boneka bobodolnya sama sekali. Nah, kemudian anak-anak ini sama-sama diberi situasi yang ya agak frustasi gitu, karena mereka harus tinggal di dalam satu ruangan seorang diri selama beberapa lama, di mana dalam ruangan itu ada boneka bobodol. Nah, ternyata yang menarik dari kelompok pertama yang tadi lihat contoh ada orang dewasa yang melakukan tindakan-tindakan kasar terhadap boneka bobodol ini anak-anak ini juga meniru gitu ya, meniru, bahkan lebih agresif gitu ya, katanya lebih agresif dari modelnya daripada contohnya. Jadi lebih kasar, lebih semangat untuk memukuli boneka bobodolnya. Sementara yang di kelompok kedua tadi kan dicuekin. Tapi karena dalam situasi yang memang frustrasi ya, mereka sendirian di dalam ruangan dengan boneka bobodol, mereka sedikit agresif, nggak ada fotonya di sini, sedikit lebih agresif, tapi nggak seagresif kelompok pertama, jauh lah. Kelompok pertama ini jauh lebih agresif. Bahkan yang kelompok ketiga tidak ada tindakan agresif. Nah, di sini membuktikan bahwa anak-anak itu ternyata meniru, dan mencontoh. Jadi makanya kan ada yang mengatakan hati-hati gitu ya, ketika kita berperilaku tertentu, terutama anak-anak kecil itu lihat, dia tuh nyontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kebiasaan orang tuanya dan sebagainya itu dicontoh. Nah, tapi di dalam konsepnya Bandura ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu. Bahwa perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pengamatan terhadap orang lain, ya tadi sudah belajar dari eksperimennya Bobodol itu, modeling. Nah, pemodelan ini melibatkan proses kognitif, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Beda dengan Pavlov yang seakan-akan begitu ada stimulus langsung direspon, nggak dipikir gitu ya. Atau juga Skinner ya, di mana sudah proses pikir, tapi yang mikir itu kan yang memanipulasi lingkungannya, tidak langsung ke perilakunya. Tapi kalau menurut Bandura nggak segampang itu. Sekalipun kita punya contoh, kita ada model, namun tidak langsung ditiru apa adanya.
tapi melalui proses ini, pikiran dulu, kognitif pikiran. Jadi tidak hanya meniru, namun menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain. Jadi dia akan lihat dulu gitu, kira-kira ini bisa ditiru apa enggak, layak ditiru apa enggak, itu ada proses di sini. Enggak langsung meniru, tapi dilihat. Nah, tadi di dalam eksperimennya karena situasinya memang memungkinkan untuk meniru ya, dalam ruangan sendiri ada boneka bobodol, wah mereka meniru bahkan lebih ekstrim. Artinya nggak meniru sama persis, tapi lebih ekstrim karena mereka merasa lebih frustasi dalam ruangan itu, anak kecil, dan nggak ada yang melarang, wah tambah dipukulin. Jadi proses kognitif ini membuat seseorang memutuskan dia akan meniru dan seberapa jauh dia akan meniru model. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi modeling. Yaitu pertama, karakteristik dari model atau observinya yang diamati. Observi itu kan yang diamati. Kalau observer itu yang mengamati. Jadi seorang dengan status yang lebih tinggi, lebih berkompeten, dan atau memiliki kekuatan atau kekuasaan, itu cenderung lebih diikuti. Makanya tadi kan contohnya anak kecil melihat contohnya itu ibu-ibu atau orang dewasa, ya, itu seperti figur guru, figur orang tua, itu jauh lebih diikuti daripada sesama anak gitu ya. Jadi yang ditiru biasanya lebih berkompeten gitu. Makanya kalau seseorang memberikan testimoni, yang memberikan testimoni itu biasanya orang yang lebih sukses ya. Orang yang sudah berhasil duluan, lebih sukses duluan, itu orang lebih percaya gitu ya. Kalau kita ngomong, oh jangan khawatir kena COVID, itu ringan kok sakitnya, nggak menyakitkan. Dia tergantung yang ngomong siapa. Yang ngomong ini sudah pernah kena COVID atau belum. Kalau dia belum pernah kena COVID, ya orang ya mikir, ini bisa jadi model apa enggak gitu ya. Nah itu, jadi model itu harus orang yang statusnya lebih tinggi, berkompeten, dan memiliki kekuatan. Nah, itu akan cenderung lebih diikuti. Kemudian faktor yang kedua itu adalah karakter dari observernya. Observer berarti kan yang meniru. Ya, individu yang memiliki status atau gengsi, yang lebih bergengsi itu maaf, ini maksudnya belum memiliki ya, maaf keliru. Yang belum memiliki status yang bergengsi, yang belum memiliki kemampuan, dan belum memiliki kekuatan yang lebih besar, itu mungkin akan lebih melakukan modeling. Ya, misalnya anak-anak, karena dia belum punya status yang bergengsi, belum memiliki kemampuan atau kekuatan, dia cenderung meniru orang tuanya atau gurunya. Atau kalau sudah lebih besar pun, lebih dewasa pun, itu yang junior ya, anak-anak yang junior itu cenderung akan meniru kakak-kakak seniornya ya, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa ya, mahasiswa yang baru di ospek ya, itu akan harusnya melihat tuh kakak-kakak seniornya seperti itu. Itu bisa jadi figur-figur yang calon untuk menjadi observi yang dimodel, yang akan model. Namun juga mereka akan mengamati konsekuensi perilaku yang diamati, ya. Dampak dari perbuatannya ini yang dilakukan oleh si model observi ini akan jadi bahan pertimbangan bagi observer. Ya, contoh ini mendapat penyakit setelah melakukan tindakan tertentu, ya. Oh, nggak usah pakai masker gitu ya, nggak usah pakai masker gitu. Tapi ternyata besok dia kena COVID. Wah, ini nggak jadi model yang baik ini. Konsekuensinya kelihatan ternyata kena ya. Akhirnya ini jadi konsekuensi negatif, tidak diikuti, tidak ditiru. Jadi nggak selalu itu ditiru. Jadi orang itu bisa melihat dan dia lihat konsekuensinya apa ya. Kalau dia melakukan seperti itu, seperti saya akan niru Pak. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modeling. Kemudian yang berikutnya adalah self-regulation, teman-teman. Nah, self-regulation ini kemampuan individu dalam mengelola perilakunya sendiri dan memanipulasi lingkungannya untuk mencapai satu tujuan. Ada dua bentuk, yang pertama yang reaktif dan yang kedua yang proaktif. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita, memanipulasi lingkungan gitu ya. Misalnya self-regulation untuk apa? Untuk kuliah kita ya. Bagaimana dengan banyaknya tuntutan belajar online, UKM-nya juga online, kepanitiaannya juga online, kegiatannya hampir semuanya online. Apakah kita punya regulasi diri atau self-regulation yang cukup? Itu ada dua bentuk. Pertama yang reaktif. Ya, reaktif itu ya oke, kita mengelola diri kita sendiri gitu ya. Kita bangun pagi, kita pasang alarm dan sebagainya karena besoknya ada kuliah. Nah, tapi itu untuk mencapai satu tujuan yang masih biasanya belum jangka panjang, Yang lebih bagus itu adalah self regulation yang proaktif. Proaktif itu berarti lebih dari reaktif. Kalau reaktif itu
ada kejadian baru dia merespon gitu ya. Ya, kalau besok pagi kuliah ya udah siap-siap, itu masih lumayan gitu. Ada yang lebih repot lagi, diberitahu akan ada kuis, belajarnya tinggal 1 jam sebelumnya baru belajar, itu reaktif. Kalau proaktif itu dia antisipasi, dia berinisiatif untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Oh, saya tahu tanggal 14 ada kuis, maka saya harus belajar paling enggak 3 hari sebelumnya, tanggal 11. Ya, enggak mepet-mepet tanggal 13 malam atau tanggal 14 pagi baru belajar. Dia mengantisipasi, ya, dia atur, kelola dirinya, lingkungannya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ya, makanya saya dalam mentoring itu sering mengatakan, ayo buat target-target untuk mengalahkan diri sendiri, gitu ya, untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dengan itu kita membuat regulasi diri kita lebih baik, gitu, antisipatif. Jangan cuma kalau sudah hampir ada masalah baru bereaksi. Enggak, tapi kita mengantisipasi jauh-jauh hari, berinisiatif jauh-jauh hari. Ini self-regulation yang proaktif. Ada 2 faktor, yaitu pertama faktor eksternal dan nanti juga ada faktor internal yang mempengaruhi regulasi diri. Yang eksternal itu adalah standar evaluasi dari perilaku. Di mana faktor eksternal itu kan lingkungan, itu berinteraksi dengan personal, itu membentuk standar perilaku mana yang boleh, mana yang layak, dan apa yang sebaliknya. Ya, misalnya, standarnya itu kalau kuliah itu akan dianggap oke, ini anak yang cukup pandai gitu ya, cukup layak gitu. Biasanya bisa lolos seleksi kepanitiaan dan sebagainya. Itu mungkin punya syarat IP tertentu. Misalnya harus minimal 3,0. Itu syarat yang ditentukan oleh lingkungan, standar ya. Standar yang ditentukan oleh lingkungan kemudian diterima oleh personal. Oh iya, masuk akal ya, 3,0 masuk akal gitu ya. Nah, itu jadi standar ditentukan oleh faktor eksternal. Kemudian ada juga reinforcement, penguatan biasanya hampir bersamaan dengan standar itu tadi. Ada reinforcement, penguatan. Berarti kalau IP-nya minimal 3,0, lolos seleksi bisa diterima, gitu ya. Kalau enggak sampai 3,0 enggak bisa. Mendaftar pun sudah ditolak karena IP-nya di bawah 3,0. Nah, ini standar yang ditentukan oleh lingkungan, kemudian diberi reinforcement, diberi penguatan, hadiah. Ya. Kemudian dari faktor internal itu sendiri ada yang namanya observasi diri. Nah, seseorang kan melihat, memonitor performanya. Nah, saya ini IP saya berapa ya? Oh, IP saya baru 2,5, 2,5. Waduh, masih belum mencapai 3 ya, masih kurang banyak. Nah, itu dia melihat performanya. Dan ketika orang lihat performa ini ternyata nggak bisa lepas dari minat dan value-nya. Karena kalau kita melihat diri kita, dalam diri kita ini ada banyak, nggak cuma IP ya, nggak cuma dari prestasi. Ada banyak hal performa dalam diri kita. Dari penampilan fisik kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, dari hal-hal psikologis kita, cara berpikir, cara kita bicara, cara batuk aja mungkin kita perhatiin, kurang keren batuknya, itu diulang itu cari cara batuk yang keren itu orang bisa ngamatin sampai tadi indeks prestasi dan sebagainya, orang itu bisa ngamatin dan itu nggak mungkin semuanya diamatin, nggak cukup otak kita ngamatin, makanya diseleksi berdasarkan minat dan value seseorang. Kalau bagi seseorang cara batuk itu penting, maka dia akan perhatikan. Jadi dulu saya punya teman itu ya, teman saya masih SMP itu batuk itu dijadikan latihan gitu ya. Saya mau cari batuk yang keren. Karena dia lihat film apalah saya lupa, ada film itu katanya kalau lakonnya itu keren kalau batuknya seperti itu. Waduh, kalau saya enggak itu ya merhati dua batuk ya batuk lah, batuk aja kok diatur gitu. Nah, karena saya enggak merasa itu sesuatu yang valuable, memperhatikan batuk itu dengan cara tertentu. Tapi ada teman yang merasa, oh saya harus memonitor cara batuk saya seperti itu. Nah, terus ada proses penilaian teman-teman dalam diri itu, mengukur standarnya ya, sudah bisa diterima belum? Kalau saya batuknya itu sudah bisa diterima atau belum ya menurut standar bintang Hollywood mungkin atau film tertentu gitu ya. Itu. Atau tadi IP ya, kita lihat indeks prestasi kita lihat sudah standarnya sudah memenuhi standar enggak ya menurut standar dosen, standar kepanitiaan itu sudah bisa diterima belum? Itu kita menilai, kita memproses penilaian dalam diri kita gitu ya. Kemudian reaksi diri afektif, ini berdasarkan observasi diri dan proses penilaian, lalu mengevaluasi diri, kemudian memberi hadiah atau hukuman dari diri sendiri. Setelah kita lihat, yes, saya berhasil mencapai standar IP saya 3,1, melampaui 3,0, mencapai standar yang diminta dosen, mencapai standar yang diminta panitia-panitia. Waktunya saya mentraktir diri saya sendiri.
makan kesukaan atau apa, nonton dan sebagainya. Itu kita bisa. Atau kalau ketika nggak mencapai standar, wah saya harus belajar lebih keras, ya tanda petik ya, seperti menghukum diri sendiri gitu ya. Namun kadang juga tidak muncul reaksi diri afektif teman-teman, itu perlu diperhatikan. Ada saatnya kita sudah menilai, tapi kita ya biasa-biasa aja gitu loh. Ya memang batukku itu tidak seperti batuknya bintang-bintang Hollywood gitu. Tapi ya nggak masalah, menurut saya itu nggak penting kok batuk model kayak apa. Bahkan indeks prestasi pun mungkin ada mahasiswa yang merasa nggak penting. Lah ya biar IP ku memang mepet cuma 2,1, 2,2, pokoknya lulus jauh dari 3,0 nggak penting. Wong yang IP di atas 3,0 juga besok belum tentu dapat kerjaan. Banyak itu sarjana-sarjana IP-nya tinggi-tinggi akhirnya nganggur. Buat apa? Nah ketika seseorang merasa itu nggak ada hal yang penting ya, karena tadi kembali ke observasi dirinya itu sesuai minatnya dan sebagainya, dia merasa itu nggak penting, makanya nggak muncul reaksi afektif, nggak memberi hadiah, nggak memberi hukuman. Artinya dia memonitor, memang dia observasi, tapi tidak ada reaksi karena dia menganggap itu bukan prioritas, itu bukan hal yang penting. Gitu. Atau ada juga yang dia ya wajar-wajar aja lah, lagi semester awal, itu bukan hal yang harus dibesar-besarin, namanya juga penyesuaian diri. Ya bisa jadi seperti itu, nggak selalu reaksi itu memunculkan hadiah atau hukuman, tapi ada juga yang memunculkan itu self regulation.